Aku, kamu, pasti suka uang. Tapi, apakah kita semua benar-benar paham apa itu uang? Dugaanku nih, sebagian besar dari kita belum tahu bagaimana sebenarnya uang itu tercipta, seperti apa prosesnya, dan kenapa gara-gara proses itu yang kaya jadi makin kaya dan yang miskin bisa kaya juga sih. Intinya, kalau kalian berpikir bahwa yang menciptakan uang itu adalah bank sentral, atau kalau di negara kita itu Bank Indonesia, kalian salah, Pak. Serius. So, kalian harus simak video ini sampai habis karena pikiranmu akan didekonstruksi dan fakta-fakta akan didemitosisasi. Sebelumnya, kita harus bedakan dulu, Pak, antara mencetak uang atau printing money dengan penciptaan uang atau money creation. Dua hal ini beda banget, terutama dalam konteks ekonomi modern seperti sekarang ini. Meskipun ujung dari dua hal tadi itu sama, yaitu menambah jumlah uang beredar atau M1, M2, M3, dan seterusnya di masyarakat. Yang kalian lihat sekarang ini adalah uang kartal, yaitu yang bentuknya koin seperti ini atau bentuknya kertas seperti ini. Ada satu macam lain uang yang bentuknya gak kelihatan, Pak, yaitu angka-angka yang ada di rekening bank kita atau angka-angka yang ada di aplikasi mobile banking atau dompet digital di HP atau ponsel kita. Uang yang nggak kelihatan bentuknya ini namanya uang giral. Sekali lagi, ada uang kartal, bentuknya koin dan kertas, dan uang giral dalam bentuk angka-angka atau digit-digit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, hubungannya dengan dua hal pertama tadi, uang kartal itu dicetak atau diterbitkan secara fisik oleh bank sentral. Ingat ya, dicetak atau printed. Sedangkan uang giral itu dicetak oleh siapa? Bank sentral? No, bukan. Uang giral itu tidak dicetak, Pak, tapi di-create atau diciptakan oleh bank komersial atau bank umum seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, dan sebagainya. Uang giral ini tidak perlu berbentuk fisik karena itu tidak dicetak, tapi diciptakan. Disinilah perbedaan dari printing money dan money creation yang tadi kita sudah singgung di awal. Secara persentase, uang kartal yang diterbitkan oleh bank sentral itu secara global jumlahnya kira-kira tinggal sekitar 10% dari total uang beredar. Sisanya sekitar 90% uang beredar adalah uang giral yang di-create oleh bank komersial. Sampai di sini udah cukup membagongkan belum, Pak? Jadi, sebagian besar uang yang kita pakai sehari-hari, entah itu rupiah, dolar, euro, ringgit, atau dinar, itu bukan produk dari bank sentral, tapi produk atau buatan bank komersial. Biar gak bingung, sekarang kita fokus ke money creation dulu ya, Pak, bukan money printing. Nah, secara akademik, kalau kita belajar moneter di universitas, money creation ini biasa dijelaskan melalui konsep fractional reserve banking system atau sistem cadangan fraksional pada perbankan. Ini agak rumit dan panjang alurnya sebenarnya. Tapi, sederhananya begini. Uang giral itu tercipta dari kebijakan bank sentral yang mengizinkan bank komersial untuk memberikan kredit dari dana pihak ketiga atau tabungan nasabah dengan syarat bank tersebut wajib mencadangkan sekian persen dari tabungan tersebut di bank sentral. Nah, di Indonesia ini disebut sebagai cadangan atau giro wajib minimum atau disingkat GWM.
Contoh konkretnya begini, misalnya kita nabung 100 juta ke bank A, maka oleh bank A itu tabungan kita 10%-nya ditaruh di Bank Indonesia. Nah, sisa 90% atau 90 jutanya dipiutangkan dalam bentuk kredit kepada orang lain yang mengajukan utang ke bank tersebut. Secara teori, dari tabungan 100 juta kita tadi itu dengan GWM 10%, maka akan tercipta uang giral baru yang beredar di masyarakat sebesar 1 miliar atau 10 kalinya. Nah, kenapa 10 kali lipat? Ini ada rumusnya guys, yaitu rumus money multiplier. Kita gak usah bahas rumusnya di sini sebenarnya, karena nanti jadi terlalu panjang. Intinya, dari 100 juta tabungan kita tadi, bank komersial dapat menciptakan uang giral baru, fresh from thin air, atau dari awang-awang sebesar 1 miliar. Tapi teori cadangan fraksional dan money multiplier tadi itu sekarang ini oleh sebagian ekonom sudah dianggap usang atau ketinggalan zaman, Pak. Kenapa? Karena itu dianggap gagal menjelaskan banyak hal secara akurat. Kenyataannya nih, banyak kasus pertumbuhan uang beredar ini itu jauh melampaui atau sebaliknya tidak mencapai hitungan rumus money multiplier tadi. Sebagian bank sentral di dunia juga konon sudah nggak pakai teori dan rumus money multiplier tadi itu. Ada satu teori yang lebih update, lebih praktikal, dan lebih sederhana. Jadi begini, uang giral itu tercipta ketika debitur mendapatkan kredit dari bank. Kenapa begitu? Misalnya, kita ajukan utang ke bank dan di ACC. Bank kan nggak langsung kasih uangnya cash ke kita kan? Dengan kata lain, bank nggak kasih kita uang kartal yang bentuknya koin atau kertas. Ketika utang kita di ACC, bank akan kasih uangnya dalam bentuk tabungan baru di rekening kita. Artinya, bentuknya uang giral atau angka-angka digital yang tiba-tiba masuk di rekening kita. Nah, tabungan baru itu apakah diterbitkan dengan izin dulu ke bank sentral? Enggak, Pak. Bank catat angka baru aja di pembukuannya gitu, atau di komputer mereka. Sesimpel itu. Dan yang terjadi adalah pertambahan uang beredar baru di masyarakat ketika uang itu kita ambil dan belanjakan. Apakah uang giral yang baru diciptakan oleh bank itu bisa kita pakai untuk beli ini, beli itu? Bisa, Pak. Dan sah secara hukum. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu proses money creation atau penciptaan uang oleh bank komersial. Dalam prakteknya, sebenarnya kita gak perlu membedakan apa itu uang kartal dan apa itu uang giral, karena dua-duanya itu sama-sama uang. Bisa dipakai, bisa dibelanjakan, bisa disedekahkan, bisa diwariskan, dan satu yang penting, bisa dikonversikan. Uang giral yang kita dapat dari utang bank tadi itu bisa kita tarik dalam bentuk uang kartal, bisa di kantor banknya langsung atau via ATM. Pentingnya kita membedakan uang kartal dan uang giral itu cuma supaya kita tahu dari mana asal penciptaannya. Dan dari sini juga kita bisa tahu bagaimana ekonomi modern itu bekerja. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya, kalau 90% uang itu bentuknya giral, berarti mayoritas uang yang ada itu hakikatnya utang dong. Yes, betul banget, Pak. Uang yang kita kenal sekarang ini sejatinya adalah kredit atau utang. Makanya uang juga disebut sebagai credit money. Apakah ini ada hubungannya dengan ditinggalkannya gold standard atau standar emas? Enggak juga. Di dalam standar emas pun, di mana uang kita itu di backup atau dijamin dengan emas, mekanisme money creation ini oleh bank komersial tetap terjadi. Karena seperti itulah ekonomi modern bekerja. Ekonomi bergerak dan berputar dengan utang. Karena itu juga, salah satu faktor utama yang
diperhatikan oleh pemerintah di semua negara di seluruh dunia setiap tahunnya adalah pertumbuhan kredit perbankan. Karena itu menentukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, seberapa tinggi pertumbuhan uang beredarnya, dan seberapa tinggi produktivitas ekonominya. Secara mikro, proses penciptaan uang yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para konglomerat, oleh orang-orang kaya untuk jadi semakin kaya berlipat ganda. Caranya bagaimana? Ya dengan utang sebanyak-banyaknya. Contoh konkretnya yang paling update misalnya nih, orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk mengakuisisi atau membeli Twitter seharga 44 miliar US dollar. Kekayaan bersih Elon Musk per 2022 ini kan sekitar 214 miliar US dollar ya. Hitungan kasarnya, harga beli Twitter itu cuma 1/5 dari kekayaan Elon Musk. Tapi, apakah Elon Musk beli Twitter pakai duit pribadinya gitu? Enggak, Pak. Enggak sampai setengahnya yang pakai duit pribadi. Rinciannya, dari 44 miliar US dollar, hanya 21 miliar US dollar yang pakai uang pribadi Elon Musk. Sisanya pakai utang. Ada 13 miliar dari bank dan sisanya lagi dari obligasi dan sebagainya. Di dunia bisnis, ini disebut leverage buyout atau disingkat LBO. Nah, di Indonesia banyak juga orang yang jago nih soal LBO ini. Misalnya ada apa? Ini Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Kalau mau, kan sebenarnya bisa banget ya Elon Musk beli Twitter bayar tunai gitu. Lawang harganya cuma 1/5 dari kekayaannya. Tapi Elon Musk nggak selugu itu, Pak. Doi gak bakal jadi konglomerat seperti sekarang ini kalau nggak banyak utang. Ya karena Elon Musk dan konglomerat-konglomerat lainnya itu tahu bahwa uang dan penciptaan uang itu ya asalnya dari utang perbankan, terutama utang produktif. Masih ingat komposisi uang kartal Giral di awal yang 10/90 tadi kan teman-teman? Nah, uang giral yang porsinya 90% dari uang beredar itu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Bayangkan jika tiba-tiba masyarakat secara bersamaan ingin mengkonversi atau menarik uang giralnya jadi uang kartal. Gak bakal cukup kan? Ya jelas karena uang kartal yang ada itu cuma 10%. Mustahil bisa mencukupi permintaan penukaran giral yang 90%. Inilah yang disebut dengan bank run atau krisis perbankan. Hampir semua krisis moneter, krisis finansial yang pernah terjadi dalam sejarah dunia itu penyebab utamanya adalah bank run atau krisis perbankan ini. Nah, di Indonesia kita pernah mengalami krisis moneter tahun 97-98. Ada yang bilang krisis ini penyebabnya adalah kurs rupiah yang jatuh dari 2.500 jadi 16.000 per US dollar. Itu bukan penyebab, tapi salah satu dampaknya. Penyebabnya apa? Penyebab utamanya karena bank run yang memaksa pemerintah melikuidasi atau menutup 16 bank di tahun 1998. Kita ambil contoh lagi, krisis finansial global 2008. Ada yang bilang penyebabnya itu karena krisis KPR atau subprime mortgage. Ya, itu salah satu penyebab, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah bangkrutnya Lehman Brothers, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Nah, di tahun yang sama, di Islandia juga terjadi bank run yang menyebabkan 3 bank di sana bangkrut. Ini diperparah dengan bangkrutnya Yunani yang gagal bayar utang luar negerinya. Nah, rentetan kebangkrutan bank-bank di AS dan di Eropa itulah yang membuat krisis berdampak secara global.
Kalian boleh suka atau tidak suka dengan fakta bahwa uang hakikatnya itu adalah utang. Karena mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih takut ya, atau antipati lah dengan utang. Tapi realitas ekonomi modern memang begitu, Pak. Bahkan hingga taraf tertentu nih, salah satu penyebab Indonesia itu sulit maju ya karena rakyatnya masih takut utang. Jadinya uang beredar dan produktivitas itu relatif rendah. Ini berbanding terbalik dengan di negara-negara maju, misalnya kayak di Amerika Serikat, yang mayoritas warganya itu hidup dengan utang. Iya, serius Pak. Bahkan ada guyonan nih, orang Amerika itu makan hari ini dengan uang besok atau lusa. Jadi semuanya itu serba kredit. Fakta bahwa uang hakikatnya adalah utang juga menggambarkan bahwa perbankan merupakan jantung perekonomian modern. Karena itu, penting bagi setiap negara untuk memperkuat sistem perbankannya. Buat kita-kita, rakyat biasa, juga penting untuk percaya pada sistem perbankan ini. Jangan gampang panik ketika ada isu sedikit langsung tarik dana besar-besaran dari rekening kita di perbankan. Bahaya, Pak. Itu bisa menyebabkan krisis yang dampaknya belasan hingga puluhan tahun. Karena kalaupun kita itu nggak suka dengan sistem ini ya, kita tuh ya nggak bisa menghindar juga kan. Karena sistem ini tuh skalanya global dan sudah berjalan selama berabad-abad lamanya. Dan sistem ini juga terbukti berhasil meningkatkan perdagangan dan perekonomian dunia selama ini. Terakhir, gue pengen cerita sedikit nih, kenapa gue pilih tema ini di video pertama di channel ini. Karena ini adalah hal yang paling dasar banget, Pak, yang wajib kita pahami supaya kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia beberapa tahun belakangan ini dan ke depannya. Dunia ini sedang dalam masa transisi, Pak. Transisi dalam banyak aspek yang pastinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. So, pantengin terus video-video selanjutnya. Syukur-syukur mau subscribe, like, share, dan kita bisa juga sih diskusi di kolom komentar. Karena di video-video selanjutnya, pikiranmu akan didekonstruksi dan fakta-fakta